Haleluya. Shalom ya. Selamat siang ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan diurapi Tuhan selalu dan diberkati Tuhan selalu ya. Dalam nama Yesus, Opa berdoa untuk saudara-saudara seiman kita lah ya. Yang sejauh ini hidup setia kepada Tuhan Yesus ya. Jadi begini, itu ada di Roma 8 ayat 1 ya. Itu udah suatu jaminan ya, kalau kita hidup dengan taat setia kepada firman-Nya. Di Roma 8 ayat 1 itu kita harus mempraktekkannya. Bukan hanya just ngomong-ngomong doang, tapi mempraktekkannya. Jadi di sana intinya adalah yang terdahulu sebelum kita bertobat ya, kita hidup di dalam hukum maut dan hukum dosa. Ujung-ujungnya adalah neraka. Ya. Sekarang kita hidup di dalam hukum kasih karunia Tuhan Yesus karena udah bertobat ya. Nah, ujung-ujungnya juga kalau kita taat setia melakukan firman-Nya dengan efektif, dipimpin oleh Allah Roh Kudus-Nya dengan efektif, ujung-ujungnya kita berpengharapan untuk New Jerusalem, Jerusalem yang baru. Nah, semangat berpengharapan, semangat berjuang itu harus konsisten. Ya, harus tetap di-maintain dengan baik. Artinya di-maintain itu dijaga dengan baik dan efektif. Dan saya mengalami bahwasanya di dalam kasih karunia Kristus yang tiada taranya ini, perlindungan dari tempat yang maha tinggi ya, itu adalah sempurna. Ya, sungguh sempurna. Nah, kemudian hal yang kedua adalah mempraktekkan firman Allah di dalam hukum kasih karunia. Namanya aja hukum kasih karunia, berarti intinya adalah kasih. Nah, kasih itu belajar dari pimpinan kuasa ilahi Roh Kudus itu ada di Markus 12 ayat 30 dan 31. Kalau Markus 12 ayat 31 adalah horizontal action, tapi in love, di dalam kasih karunia. Nah, tapi Markus 12 ayat 30 itu adalah vertical action. Jadi vertical intimasi itu bisa growing loh. Ya, bisa bertumbuh, bisa tambah besar. Itu ditambah dengan iman kita di dalam Kristus Yesus menjadikan kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu. Next ya, tambah lagi.